Halo, selamat malam pemirsa. KPK telah mengungkap adanya temuan ekspor ilegal biji nikel ke Tiongkok pada bulan Juni lalu. Tidak tanggung-tanggung jumlah biji nikel yang diekspor mencapai 5,3 juta ton. Bahkan menurut KPK nilai selisih dari ekspor tersebut sudah didapatkan, yaitu mencapai 14,5 triliun rupiah. Tentu saja dengan mengungkap temuan itu, lembaga sekelas KPK seharusnya memiliki data yang valid terkait siapa saja yang bermain dalam ekspor ilegal biji nikel ini. Tapi anehnya, mengapa sampai saat ini KPK belum juga menindaklanjuti temuannya itu? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Mafia ekspor impor masih gentayangan. Bersama saya Afiani Malik. Mafia ekspor impor masih gentayangan. Penegakan hukum hanya akan efektif jika dilakukan sepenuh hati, tidak sekadar wacana, tidak cuma janji-janji. Ia berdaya guna kalau betul-betul diwujudkan dalam tindakan yang tegas, yang nyata. Celakanya di negeri ini, penegak hukum surplus mengumbar slogan, tapi minus dalam kenyataan. Giat hukum lebih ramai di ranah pemberitaan, namun sepi di tataran penindakan. Hal itu pula yang setidaknya terjadi pada kasus dugaan ekspor ilegal biji nikel asal Indonesia ke Tiongkok. Kasus ini diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bulan lalu. Dugaan praktek lancung ini tak tanggung-tanggung, sudah terjadi sejak 3 tahun silam, tepatnya pada periode Januari 2020 hingga Juni 2022. Jumlah biji nikel atau nickel ore yang diekspor juga banyak, sangat banyak, setidaknya 5,3 juta ton. KPK mengaku mendapatkan informasi itu langsung dari Bea dan Cukai Tiongkok. Bahkan tak cuma biji nikel, KPK juga tengah memonitor transaksi ekspor impor ilegal 4 komoditas tambang lainnya, yaitu batu bara, timah, BBM, dan emas. Sejak Januari 2020, mengekspor biji nikel dilarang sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah. Artinya, jika masih ada yang melakukan, berarti mereka bertindak ilegal, melawan hukum, dan harus dikenai tindakan hukum. Lebih dari itu, mengekspor biji nikel adalah perbuatan tercela yang mengganggu upaya mulia negara dalam mengelola sumber daya alam. Hilirisasi ialah kebijakan apik demi melipat gandakan nilai tambah sehingga tak boleh ada satupun, siapapun dia, yang merusaknya. Pada konteks itu pula, harus kita tegaskan bahwa tidak ada alasan bagi penegak hukum atau pihak terkait membiarkan setiap pelanggaran, termasuk ekspor biji nikel ke Tiongkok. Demikian halnya dengan KPK yang mengungkapkan dugaan penyelewengan itu ke publik. Membeberkan yang salah memang baik, tetapi menjadi sangat buruk jika tidak ada tindak lanjut untuk menindak mereka. Mengungkapkan adanya pelanggaran memang bagus, tetapi menjadi jelek jika upaya penindakan pakai lama. Saat memberikan keterangan kepada pers, KPK jelas dan tegas menyatakan bahwa pengiriman biji nikel ke Tiongkok adalah perbuatan ilegal, tindakan melanggar hukum. KPK juga mengklaim sudah mengantongi banyak informasi, termasuk asal nikel yang diekspor tersebut, yakni dari Sulawesi dan Maluku Utara. Nilai selisih ekspor sudah didapatkan, yaitu mencapai 14,5 triliun rupiah. Pertanyaannya, dengan data yang begitu komplit, masihkah KPK mesti berlama-lama menindaklanjutinya? Pun masih perlu menunggu apalagi instansi lain terkait untuk bertindak. Cepat dan sigap menindak setiap perbuatan melawan hukum adalah kemestian jika ingin hukum tegak. Tak memberikan toleransi sedikit pun pada setiap penyimpangan adalah keharusan agar bangsa ini tak terus dirugikan para mafia, termasuk mafia tambang. Sudah lama pula KPK menyatakan perang melawan korupsi di bidang tambang dan sumber daya alam lainnya yang katanya jika mereka bisa diberangus, maka tak cuma Indonesia bisa terbebas dari utang, tapi setiap orang bisa mendapatkan sekitar 20 juta rupiah per bulan.
Inilah saatnya semangat dan janji itu dibuktikan. Hah. Inilah waktunya KPK tidak sekadar bicara, tetapi benar-benar berbuat nyata untuk memberangus para pengkhianat bangsa. Dan pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Mafia ekspor impor masih gentayangan. Sudah bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Bang Elman, selamat malam. Malam, Mbak Pi. Ada hantu ya, yang gentayangan ya. Gentayangan itu. Masalahnya Bang, minggu lalu, tepat di hari Rabu, kita juga mengingatkan berbagai pihak soal harusnya diusut tuntas kasus ini. Tapi kayaknya 1 minggu ini nggak ada perubahan yang signifikan dalam proses hukum ini ya Bang? Ya, saya melihat pemerintah tampaknya tidak ada keseriusan membongkar kejahatan ini. Jadi yang rame, yang hangat hanya dalam media saja. Jadi mereka ngomong sana, buat pernyataan semua apakah para menteri, Bea Cukai, KPK, semua ngomong ngoceh. Kita berantas, kan? Tapi omdo alias omong doang. Jadi yang saya melihat seperti yang saya katakan tadi itu, ya kejahatan ini akan didiamkan ini. Akan didiamkan dan sepertinya mereka berusaha membuat kasus ini toh juga nanti rakyat akan lupa. Gitu. Tenggelam dengan isu-isu yang lain. Dan mereka paham itu. Nah, akibatnya apa? Perbuatan seperti ini akan berulang. Ini kan yang seperti yang kita sudah jelaskan di minggu lalu kan 5,3 juta ton. Betul. Ini yang terdeteksi. Iya, yang ketahuan, Bang. Yang ketahuan baru per Januari 2020. Iya. Kita nggak tahu. Jangan-jangan ekspor ilegal ini juga sudah berlangsung lama. Kan begitu. Iya. Jangan-jangan sudah berlangsung lama. Dan pelakunya ini sebetulnya tidak sulit. Dia lagi. Ya pastilah. Sebenarnya gampang ya Bang kedeteksinya ya. Ini semua pihak kayak Bang Elwan katakan mengatakan sudah mengantongi lah dan lain-lain. Tapi sampai sekarang juga tidak ada gerakan apapun. Mungkin mereka lupa ya Bang. Mungkin mereka perlu diingatkan. Bang Elwan, izinkan kita untuk putarkan dulu statement dari Presiden Jokowi mengenai latar belakang larangan ekspor biji nikel ini. Kita simak bersama. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia ini kita harapkan akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel. Ini keinginan kita sejak lama, kenapa kita stop nikel adalah ke situ. Sebenarnya jelas ya, harusnya nggak perlu kita ulang lagi. Dan tapi ini kenapa Presiden juga diem Bang? Itu pertanyaan besar kita juga. Kenapa Presiden diam? Kenapa Menteri Koordinator Investasi diam? Ngomong. Bilang. Oh, ngomong. Ada katanya sudah diketahui, datanya dapat, kapal pembawa dan perusahaan sudah dapat datanya. Ya, pokoknya usut. Menteri Investasi juga bilang usut. Kita tidak bolehkan ini kan. Nah, KPK juga usut. Iya. Bea Cukai juga usut. Semua bilang usut, tetapi tidak ada tindakan apa-apa. Mungkin salah dengar Bang, usut apa? Kusut gitu. Ya. Yang ada kayaknya kusut jadinya benar ini. Mbak Api tahu kan, ya. Ini mudah kok ini. Barang ini tidak bisa disembunyikan. Ya. Dan pemerintah daerah asal nikel yang disudutkan ini pasti tahu. Apakah gubernur, apakah bupati, tahu itu. Ya. Instansi, apakah itu polisi, Bea Cukai, kejaksaan, semua pasti tahu nih. Itu sebabnya membongkar kasus ini sebetulnya seperti membalik telapak tangan aja. Selama ada niatan untuk memang membongkar. Nah, niat ini yang saya lihat hampir tidak ada. Niat ini. Jadi itu maka saya bilang tadi tidak ada keseriusan. Kalau ada keseriusan, mestinya ini sudah bergerak. Ya. KPK apalagi tidur. Mestinya kan karena KPK yang memulai, dia kan leadnya. Betul. Dan harusnya ada progresnya yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Betul. Mana?
Dan saya lihat ini KPK ini hanya diletupkan ada ekspor ilegal nikel sebesar sebanyak 5,3 juta ton. Diam. Datang bea cukai sudah terdeteksi. Apa yang dideteksi? Jadi ini menjadi soal besar kita. Atau karena nggak ada koordinasi yang jelas antara lembaga penegak hukum. Jadi nggak terintegrasi untuk urusan eksekusi mafia-mafia ekspor ini, Bang. Ini barang enak. Karena barang enak. Jangan sampai kebongkar, ya kan? Jangan kebongkar. Barang enak ini jangan sampai berhenti. Ya. Gak boleh berlalu. Hidupkan terus. Itulah mungkin. Mirisnya Bang Elman, kalau kita nanti akan bahas soal penegakan hukum nih ya Bang. China ternyata lebih tegas Bang. Mereka mengatakan eksportir penyelundup 5 juta ton biji nikel ke China akan terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda 100 miliar rupiah. Jauh banget dengan undang-undang yang diterapkan kepabeanan di Indonesia. Kita akan bahas pemirsa, usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya baik, bicara soal penegakan hukum, Bang Elman dan juga pemirsa, kita lihat sama-sama ini adalah statement yang disampaikan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri yang mengatakan itu kan hasil dari proses di Korsup, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, termasuk juga kemudian kajian. Kajian itu wilayah monitoring, Direktorat Monitoring, kajian terkait nikel dan sebagainya sudah dilakukan oleh oleh KPK. Oleh karena itu nanti pasti akan kami sampaikan. Jadi intinya sudah belum masuk ke ranah penindakan Bang Elman, masih dalam tahap kajian. Satu lagi, nah ini dari KPK yang sebenarnya dia mengumumkan tapi dia juga yang tidak bisa menuntaskan gitu Bang. Nah bagaimana dengan bea cukai? Ini ada statement dari Nirwala Dwi Herianto yang mengatakan dan memang ada beberapa eksportir tanda kutip ilegal biji nikel yang tidak bisa saya utarakan di sini. Jadi mungkin datanya sudah ada katanya. Nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum, dalam hal ini KPK. Nah katanya KPK dan bea cukai ini mau koordinasi ya. Tapi udah 1 minggu lewat ini. Statement Pak Nirwala juga minggu lalu kita tampilkan loh Bang. Tapi belum ada progres apapun. Ini kan ngeri. Dari polling yang kemarin saja netizen dan pemirsa kita mengatakan aduh tendensinya kuat sekali kalau ini ada kong kali kong, Bang Elman. Saya nggak terlalu percaya lagi sama KPK. Kenapa? KPK yang buat pernyataan bahwa ada ekspor ilegal biji nikel ke Cina. Faktanya ada. Data ini dia peroleh dari bea cukai Cina. 5,3 juta ton. Itu fakta. Itu disampaikan oleh KPK. Kalau ini data yang mereka sampaikan ini tidak mereka tindak lanjutin, berarti itu data abal-abal. Kan tidak mungkin Cina memberikan informasi palsu kan. Apalagi tadi kan di Cina itu kan sangat ketat itu kan. Betul. Dan pada dasarnya di Cina itu tidak mau menerima ekspor ilegal. Berarti kan yang ilegal dari kita. Nah sekarang KPK menyatakan ada. Dan ini datanya datang dari bea cukai Cina. Nah, apalagi? Jadi kalau ini pun KPK tidak mau lakukan penindakan, memang saya sudah bisa bayangkan. KPK sekarang lagi pusing memikirkan dirinya, internalnya. Ini tiba-tiba ini apa? Tapi kalau kayak gitu jangan diumumkan dong Bang, ya kan? Jadi kayak kau yang mulai tapi kau tak mau mengakhiri gitu. Loh kan dia juga tidak mau sepi kegiatan. Dan dia pikir kita akan melupakannya. Rakyat sekarang sedang menyorot ini. Rakyat seluruh Indonesia sekarang sedang menyorot 5,3 juta ton itu karena nilainya 575 miliar. Anda bisa bayangkan. Oleh karena itu menurut saya Presiden tidak boleh membiarkan ini dan tidak boleh membiarkan ini ditangani oleh KPK. Karena KPK lagi tidur. Panggil Jaksa Agung, panggil Kapolri, usut. Saya percaya kalau Kejaksaan Agung sama kepolisian diberikan kewenangan ini, dalam waktu seminggu pasti sudah akan ketahuan siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab,
pengusaha mana, perusahaan apa, dan dari mana asal biji nikel ini. Ini kan mudah kok. Dan satu pun mengatakan iya sudah ada datanya, tapi tidak mau disampaikan. Dan ini jangan sampai kemudian mereka yang jadi mafia ketawa-tawa di belakang kita yang kemudian marah karena hasil tambang kita diselundupkan, mereka yang menikmati hasilnya, tapi akhirnya nggak masuk ke kesejahteraan masyarakat, minimal masyarakat asal tambang itu. Lo kalau Bea Cukai sudah mendeteksi, tapi tidak mau ngomong dong sama kejaksaan, ngomong dong sama kepolisian. Tapi sampaikan akan koordinasi kok Bang dengan KPK gitu. Itu statement tanggal 3 Juli. Berapa tahun koordinasinya? Iya kan? Mungkin nggak kemudian kasus ini akan justru ditelusuri atau bahkan diungkap, dieksekusi pelaku-pelakunya di China? Kalau melihat apa yang terjadi setelah pengungkapan ini, seperti yang saya katakan tadi, memang ada niat untuk mencoba menenggelamkan kasus ini. Supaya apa? Kan tadi saya katakan, ini barang enak, ini sangat legit ini barang ini. Jadi sayang ini kalau sampai terbongkar. Banyak yang rugi lah gitu. Banyak yang rugi. Tapi Bang, kita tahu ya beberapa informasi kita dapatkan uang-uang haram, uang-uang gelap ya hasil narkoba dan lain-lain itu kan juga kita khawatirkan masuk ke agenda-agenda politik. Termasuk juga uang mafia-mafia tambang ini loh Bang. Jangan-jangan jadi bohir tokoh-tokoh tertentu atau parpol tertentu. Itu gitu. sebabnya jangan salahkan kalau masyarakat juga berprasangka buruk. Jangan-jangan uang ini akan juga dijadikan modal buat pilpres kan, pemilu yang akan datang. Ini akan muncul buruk sangka seperti ini. Kenapa? Karena pengusutannya memang seakan-akan melempem. Tidak jalan gitu. Oke, Bang Elman, kita lanjutkan pembahasan ini sesaat lagi. Kita juga akan tampilkan seperti apa tanggapan dari pemirsa juga netizen. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, baik, kami tampilkan ini adalah polling yang kami lakukan di Twitter. Dapatkah KPK menindaklanjuti para mafia ekspor ilegal biji nikel? Ini angkanya tinggi sekali, 88% mengatakan tidak percaya dan KPK masih menutup mata. Hanya 12% yang mengatakan ya KPK memiliki keberanian untuk menindak para mafia ini. Jauh banget ya Bang, jadi memang ini minimal 1 minggu ini kita masih menunggu apa kira-kira progres dari KPK, hasilnya mungkin belum bisa kita dapatkan. Nextnya ada statement dari atau komentar lah dari netizen. Harusnya dikupas transparan, siapapun pelakunya betul-betul merendahkan wibawa pemerintah. Lagi pula, gimana dengan sistem controlling bulk material tersebut? Kok bisa lolos dengan bebas? Saya tambahkan sedikit, ada statement dari ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, mengatakan ini salah satu bukti buruknya tata kelola hilirisasi yang telah merugikan keuangan negara dan juga perekonomian nasional. Harusnya memang menjadi bentuk evaluasi ke depan. Bang Elman, selain pengawasan, apalagi sih yang harusnya dilakukan supaya nggak ada lagi nih yang kayak gini-gini? Iya kan, kalau ada sistem, ini kan pasti ada sistem ini untuk mendeteksi kan. Sistem ilegalnya atau seharusnya ada sistem pengawasan ya Bang Elman? Sistem pengawasannya kan. Tetapi kan selama ini kan itu kan dimonopoli oleh Dirjen Minerba kan. Aksesnya tidak diberikan kepada misalnya kepada Bea Cukai, penegak hukum. Sabandar atau penegak hukum Bakamla, ya mestinya kan dia apa? Dia harusnya buka, terintegrasi ya Bang. Nah, artinya mereka juga boleh melihat apakah memang ekspor ini betul-betul apakah besi atau apa atau nikel. Kan mestinya dari awal kan bisa lihat. Jadi gini loh, ketika barang ini diambil dari daerah asal. Kita nggak tahu dari mana ini. Katanya, konon katanya dari Maluku Utara atau Sulawesi. Nah, artinya kan semua melihat kok ini. Karena ini kan nggak bisa disembunyikan. Seperti katakan tadi. Harusnya dicek kan Pak. Ini papernya apa gitu kan? Apa ini? Dokumennya apa nih? Betul. Dokumen ekspornya apa nih? Nikel kan akan ketahuan. Tapi karena aksesnya tidak diberikan, yang tahu hanya Dirjen Minerba, maka akibatnya bisa juga akhirnya diakal-akalin, mungkin juga di dalam dokumen ekspornya itu biji besi kan boleh, masih boleh diekspor kan sampai 2024. Nah mungkin dokumennya dimanipulasi, ternyata itu biji nikel. Ini kita kan nggak tahu. Di sinilah sebetulnya betapa pentingnya
segera penegak hukum usut. Ini dokumennya adalah nikel yang sudah kemudian diolah. Betul. Ya. Jadi kalau saya mengatakan jangan lagi diserahkan kepada KPK. Oke. Karena tidak akan bergerak. Karena KPK sendiri menyelesaikan perkara internalnya juga Masih kepayahan. Masih kepayahan. Nah, Presiden perintahkan Kejaksaan Agung, perintahkan Kapolri, usut. Bang setuju nggak? Ada yang mengatakan jangan cuma personalnya aja, tapi kalau perlu bekukan izin usaha si perusahaan yang nakal ini, Bang. Bukan hanya dibekukan, bubarkan, tutup. Karena sekarang kan korporasi kan bisa diadili. Ya. Korporasinya diadili, perusahaannya, pengusahanya diadili, Ya. pejabat oknum pejabat instansi yang meloloskan ini Juga harus ditindak tegas. diadili. Dan Baik. jangan sampai hukumannya berat. Lihat itu Cina. Jangan sampai ringan. Jangan sampai ringan. Ya. Cina kan sampai 100 miliar 100 dan miliar. betul 20 tahun minimal, ya. Kita rata-rata katanya 1 tahun. Paling sampai 5 tahun. Sampai 5 Bang. tahun. Dendanya juga 5 kecil. miliar. Ya, toh? Jauh banget. Ya, padahal ini kan yang dicuri Ya. 575 M. Masa dendanya 5 M. Kaya raya lah dia. Oke, barang enak katanya. Jadi menurut saya Presiden tolong Baik. daripada Bapak hanya pidato terus, perintahkan aja Kejaksaan Supaya Agung, tidak jadi Kapolri. presiden atau contoh yang buruk buat kemudian Betul. ekspor pertambangan kita. Baik. Walaupun saya nggak yakin. Bang, jangan sampai kita berabu lagi depan masih ngomongin ini lagi, belum ada progres ya. Saya nggak yakin kasus ini akan dibongkar. Kita lihat semoga kemudian pesimisnya Bang Elman bisa dijawab oleh para penegak hukum. Terima kasih banyak Bang Elman untuk diskusi kita yang seru sekali pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa.